Iya, jadi kami sudah mendapatkan perkembangan terkait dengan pengaduan Ibu Paula ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Komisi Yudisial sudah menerima pengaduan dari Ibu Paula dan merencanakan permintaan keterangan dari Ibu Paula dan saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan untuk memastikan dugaan pelanggaran etika hakim dalam memeriksa kasus perceraian Paula dan Bapak Baim. Kemudian untuk pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, kami telah mendapatkan notifikasi melalui WA bahwa itu juga sudah diterima pengaduannya. Sehingga kami akan menindaklanjuti perkembangan ke Mahkamah Agung ya untuk dugaan pelanggaran administrasi pengadilan yang dilakukan oleh juru bicara maupun pengadilan terkait perubahan dari sidang IKOT menjadi sidang yang bukan IKOT. Untuk Komisi Yudisial, kami sedang menjadwalkan karena Komisi Yudisial sudah mengundang ya, dan Komisi Yudisial mengundang tanggal 5 Mei, dan kami masih mencoba mencocokkan jadwal dengan kegiatan Ibu Paula maupun saksi-saksi yang lainnya. Untuk Mahkamah Agung kan baru diajukan hari Kamis. Dan kami hari Jumat sudah melalui WA ya untuk proses apa ya informasinya diberikan tautan seperti itu ya. Kami akan mengecek kembali pada hari Senin esok untuk perkembangannya. Jadi mungkin untuk Badan Pengawas kita harus tunggu terlebih dahulu, tapi kami mengharapkan agar pemeriksaan ini untuk eh, sesuai dengan prosedur ya untuk diperiksa dengan cermat karena berkaitan dengan isu eh, ketaatan pada proses beracara di pengadilan agama dan juga ajas dari hukum acara di pengadilan agama, dan yang tak kalah penting adalah terkait perlindungan data pribadi. Iya, hal itulah yang kami adukan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, mengingat pertama, putusan itu baru boleh diketahui atau diakses publik ketika sudah diunggah di website putusan Go ID. Dan putusan perceraian Baim dan Wong itu baru pada tahap minutasi. Minutasi itu artinya berkas-berkas perkara sedang dikumpulkan, kemudian akan dilakukan proses ketika ada permintaan informasi dan seterusnya akan ada proses sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144 tentang akses informasi ya atau keterbukaan informasi di Mahkamah Agung. Jadi dibocorkannya putusan atau sebagian dari cuplikan kami tidak mengetahui apakah itu adalah putusan yang harusnya diketahui oleh publik. Itu catatannya yang kemudian kami mintakan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk
melakukan pemeriksaan dibocorkan oleh siapa? Apakah dibocorkan oleh internal pengadilan agama ataukah dibocorkan oleh pihak lain? Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kepada badan pengawas, kami mengingatkan bahwa eh, juru bicara seharusnya tidak mengomentari isi putusan, ya. Karena bagaimanapun ada kode etik terkait bagaimana juru bicara ataupun hakim menyampaikan informasi kepada publik. Yang kemudian ini menjadi liar. Dalam artian ini dikonstruksikan oleh berbagai pihak untuk membangun narasi yang tidak baik terhadap klien kami, untuk mengkonstruksikan hal-hal yang tidak baik dan kemudian menjatuhkan nama baik maupun juga menimbulkan prasangka-prasangka terhadap Ibu Paula. Iya, karena itulah kami meminta Badan Pengawas memastikan yang tersebar di publik itu putusan yang sudah sesuai dengan prosedur di pengadilan atau bukan. Itu dulu kan yang harus dicek gitu ya. Karena kalau berdasarkan SK 144 Mahkamah Agung, putusan perceraian itu nomor perkara pun itu tidak boleh disebut. Identitas para pihak tidak boleh disebut. Kemudian hal-hal yang bersifat pribadi, nama anak, misalkan kemudian tempat tinggal gitu ya, itu adalah hal-hal yang tidak boleh disebarluaskan gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, misalkan apakah yang tersebar itu sama dengan putusan yang dihasilkan? Ya, kita tunggu dulu aja Badan Pengawas menyatakan seperti apa. Apakah putusan yang dibocorkan, entah oleh siapa ya, entah oleh di kalangan internal pengadilan agama atau kalangan yang lain gitu ya, pihak yang lain, itu sesuai dengan putusan yang boleh diakses oleh publik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau yang diterbitkan nantinya oleh pengadilan agama. Itu Kak. Sekarang kayak gini, pertanyaannya, apakah Baim merecord suara ya ataupun percakapan ataupun video ya yang banyak tersebar itu konsen nggak dari Ibu Paula? Konsen nggak dari anak-anak? Pertanyaan mendasarnya seperti itu. Karena kita sudah memiliki sejumlah undang-undang, baik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, yang mensyaratkan pengambilan gambar, pengambilan suara ya, rekaman baik video maupun suara, itu harus sesuai atau harus sepersetujuan para pihak. Kalau tidak sepersetujuan para pihak, itu adalah melawan hukum.
karena itu melanggar hak konsen seseorang, itu melanggar privasi seseorang. Itu yang harus dipahami oleh publik. Setiap orang tidak boleh mengambil gambar, mengambil foto, merekam suara tanpa konsen. Itu. Sehingga kalau misalnya ditanyakan, bagaimana dengan rekaman-rekaman yang tersebar? Pertanyaan saya, bagaimana perasaan para istri ya, atau, dalam konteks ini Ibu Paula, setiap kali peristiwa atau apapun itu direkam. Apakah demikian relasi antara suami istri? Rekaman itu dijadikan alat kontrol oleh suami untuk menunjukkan kekuasaan dan dominasinya. Ini yang kemudian bisa dipahami bahwa bahwa Ibu Paula mungkin memilih diam atau memilih, tidak melanjutkan pertengkaran dan mengatakan, "Oke, aku minta maaf," gitu. Itu tidak lain dan tidak bukan karena hilangnya rasa aman, bahwa setiap kali peristiwa di dalam rumah tangga, setiap kali ada pertengkaran itu direkam, dan tentu itu tanpa izin. Nah, dengan hal itu kan juga semakin memperburuk misalnya komunikasi di dalam, keluarga. Karena kita tidak aman nih, jangan-jangan kalau kita bertengkar, kalau kita, berdiskusi sebuah hal, itu direkam dan disebarkan ke publik tanpa publik mengetahui konteksnya. Misalnya yang keluar, tentang A gitu ya, tapi kan, durasi yang didengarkan kepada publik yang hanya yang A. Latar belakang mengapa peristiwa A itu terjadi, itu kan hanya 2 orang itu yang tahu. Nah, inilah yang, mungkin harus sama-sama kita perhatikan bahwa mereka baik foto, merekam baik suara, video, maupun mengambil gambar oleh siapapun ya, tanpa izin dari salah satu pihak, itu tidak boleh. Itu melanggar hak privasi seseorang dan menghilangkan konsen, dan konsen itu kan otoritas seseorang ya, itu yang menjadi catatan. Sehingga kami mau menyatakan bahwa seluruh rekaman yang disebarkan oleh entah siapa, tapi misalnya berisikan pertengkaran, berisikan gambar anak-anak, berisikan video tentang apa, itu di luar konsen dari Ibu Paula, termasuk penyebarannya tentunya ya. Iya, kami memang, saat ini masih berkonsentrasi pada, pasca putusan perceraian ya, termasuk misalkan pengaduan ke Komisi Yudisial dan ke Badan Pengawas. Untuk selanjutnya memang kami sedang mempelajari keterkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang, Informasi Teknologi Elektronik, dan juga misalnya Undang-Undang Kesehatan. Dan, setelah mempelajarinya tentu kami akan menentukan langkah-langkah berikutnya, termasuk upaya perlindungan, hak atas tumbuh kembang anak ya di kemudian hari, misalkan dengan upaya untuk penghapusan jejak digital. Ini sedang kami diskusikan, tapi, kami akan terlebih dahulu berkonsentrasi kepada tindak lanjut pengaduan ke Komisi Yudisial dan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Iya, kami sedang mendiskusikan hal itu ya, karena kami juga, terbagi di dalam, tim itu terbagi dalam, beberapa, eee, apa ya, kami terbagi dalam tim gitu ya. Saya sendiri memang fokus untuk pengaduan ke
Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas, dan kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Untuk banding, kami masih mendiskusikan apakah akan ditempuh ataukah tidak. Nanti kami akan informasikan lebih lanjut apakah kami akan menempuh banding atau tidak. Yang utama bagi Ibu Paula ingin mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dan juga ingin mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk anak-anak dan juga tidak adanya jejak digital yang dimungkinkan itu akan mempengaruhi anak-anak di kemudian hari. Itu poin utama atau kepentingan utama dari Ibu Paula. Malam, Bu. Ibu aku tim intens. Udah? Halo. Ya, Iya, Ibu. silakan. Mau tanya soal ini. Yang kemarin timnya kemarin kan timnya Baim itu kan bikin surat ya, bersurat katanya ke pengadilan buat apa namanya bersurat biar bisa datang waktu di putusan ICOR. Nah, itu sebenarnya aturannya gimana, Bu, di undang-undang? Dan Jadi, terus akhirnya mereka datang ya. silakan diselesaikan. Iya, terus mereka datang dan pihak Paula kan katanya nggak diberitahu gitu ya. Itu sebenarnya aturannya gimana, Bu, kalau bersurat untuk datang di court? Jadi begini, ketika di dalam hukum acara perdata, hakim itu harus bersifat pasif. Kemudian, hakim itu harus mendengarkan para pihak. Segala sesuatu harus ada kehadiran termohon dan pemohon atau kuasanya. Oke, itu prinsip utama di dalam hukum acara perdata. Kami dan kuasa hukum Pak Baim dan tentu kemudian disepakati di dalam persidangan menyepakati bahwa sidang pembacaan putusan itu dilakukan secara e-court. Jadi pihak pengadilan tidak membacakan dalam sidang terbuka untuk umum, tapi keputusan itu dikirimkan dalam bentuk PDF kepada para pihak. Oke. Namun kemudian itu kan terjadi berbeda karena pihak Baim dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan tentu mungkin mengirimkan surat. Tapi pelanggarannya kami tidak dimintai sedia atau tidak gitu merubah ICOP menjadi sidang terbuka itu. Itu pertama. Kemudian kedua, kami tidak diberitahukan. Diberitahukan itu atau diinformasikan itu bisa melalui sistem e-court-nya ataupun misalnya kami ditelepon atau di WA. Kalau kami misalnya diinformasikan, tentu kami akan datang atau kami meminta, oh jangan dong, karena kesepakatan kita e-court. Dan hal inilah yang dilanggar. Sehingga kemudian terjadilah pembacaan sidang secara terbuka dan kemudian ada wawancara dengan juru bicara. Nah, itu merupakan pelanggaran administrasi pengadilan. Nah, walaupun misalnya ketika kuasa dari Pak Baim mengatakan kami berkirim surat ke pengadilan agama, maka kewajiban pengadilan agama menyampaikan hal itu ke kami. Dengan mengatakan, kami dapat surat nih dari tim kuasa hukumnya Bapak Baim meminta perubahan sidang bacaan itu tidak e-court. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana pendapat saudara? Kan di situ poinnya. Nah, ini menunjukkan ada perbedaan perlakuan dari hakim atau pengadilan terhadap Baim dan terhadap kami. Kami tidak diinformasikan. Itu kan perbedaan perlakuan. Sementara prinsip hukum acara itu harus diketahui dan dihadiri para pihak. Itu pelanggaran yang sangat serius. Karena hukum acara perdata itu berbeda dengan hukum acara pidana. Itu catatan penting kami.
Kemudian kedua, eh, wawancara atau pernyataan yang disampaikan juru bicara itu terikat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi dengan SK 144 bahwa seharusnya yang disampaikan itu adalah hanya diktum amar, bukan pertimbangan. Apalagi kemudian ada perbedaan antara yang disampaikan juru bicara dengan teks putusan. Itu jelas kemudian seperti saya sampaikan di awal, itu dikonstruksikan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan nama baik Ibu Paula. Sedemikian rupa. Yang ini jelas membangun stereotip, membuat stigma terhadap klien kami. Itu yang kami adukan ke bawah, sehingga memang kami sungguh menunggu investigasi dari Bawas terkait pelanggaran hal ini. Bu, ini kan kata kuasa hukumnya Baim kan karena yang meminta ikut itu adalah kuasa hukumnya dan Baim ingin mendengarkan langsung hasil putusannya gitu. Tapi Baim langsung pulang lagi gitu. Mungkin seperti apa? Apa itu juga masuk pelanggaran juga? Ya, karena bagaimanapun Baim telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya. Baim harus menghormati itu, kecuali misalnya dia menarik kuasanya ya dari kuasa hukumnya. Dan itu sudah disepakati oleh para pihak dan majelis hakim sudah menyepakati sidangnya adalah ikor. Kalau misalnya Baim ingin sidang terbuka, maka itu harus diinformasikan juga kepada kami. Tapi itu juga dilaporkan juga, misalkan Baim ingin mendengar langsung hasil putusannya gitu. Mendengar dengan membaca juga ada sama aja toh. Hmm. Karena sudah disepakati, poinnya itu. Nah, pertanyaannya ingin dibacakan dengan mengundang media, kemudian ada kompers gitu ya, atau ada wawancara dengan juru bicara, itu tujuannya apa? Tanpa sepengetahuan dan tanpa perlakuan yang sama terhadap tim Ibu Paula. Oke, Bu, ini kan juga masih menjadi polemik soal yang Paula disebut memiliki penyakit ya. Mungkin dari Paula sendiri mungkin seperti apa, Bu? Ketegaran, karena ini kan sudah merasa dipojokkan juga, Bu. Ketegaran dalam konteks apa, Mas? Ketegaran maksudnya Paula, maksudnya menjalani hidupnya, apalagi kan eh, ini kan data pribadinya bocor gitu, Bu, ke publik, kemana-mana gitu. Masih kan menggiring stigma publik gitu. Nah, mungkin Paula sendiri mungkin seperti Iya, apa? Ibu Paula sendiri seperti yang mungkin teman-teman juga sudah sampaikan ya, ia akan menempuh berbagai upaya untuk membersihkan nama baiknya. Dan tentu upaya-upaya yang kami lakukan adalah upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum. Dan kami mempercayai institusi-institusi negara untuk membantu Ibu Paula untuk mendapatkan keadilan agar namanya dipulihkan dan juga ia mendapatkan rasa aman ya atas untuk kemudiannya gitu. Itu Mas. Bu juga Baim kan juga memposting di salah satu Instagramnya juga dia yang pas waktu ke Penang itu suka udah mengecek HIV juga tapi dia tidak HIV, Bu. Itu gimana tuh, Bu? Masa cuma satu pihak doang ini salahkan gitu? Jadi gini, terkait status HIV ya, teman-teman bisa bertanya kepada eh, Kementerian Kesehatan atau kepada ahlinya ya, yang berhak menyatakan dirinya atau menyampaikan status HIV itu hanya dirinya atau hanya orang yang bersangkutan. Kita bertanya pun itu nggak boleh. Itu melanggar hak privasi. Jadi orang menyatakan dirinya saja. Jadi nggak bisa misalnya eh, orang mengatakan eh, dia statusnya ini, statusnya itu nggak boleh ya. Jadi kalaupun misalnya Mbak I menyatakan dia sudah tes HIV ya silakan saja gitu ya. Pernyataan dari diri dia gitu ya.
bagi kami mentaati aturan-aturan yang ada di negara kita ya, bahwa status HIV itu hanya bisa dideklarasikan atau disampaikan berdasarkan konsen dari yang bersangkutan dan yang bersangkutan sendiri. Itu sih, kalau misalnya dia mau tes HIV dimanapun gitu ya, ya terserah gitu ya, itu hak-hak dia gitu. Oke. Bu, ya, terkait soal yang ini kan yang Paula mengadukan ke Bang Hotman Paris soal tidak ada bukti perselingkuhan. Itu kan MUI sudah bilang kalau eh, tidak boleh apa sih namanya berdua dalam kamar gitu. Itu kan karena bukan muhrim. Itu gimana Bu maksudnya? Iya, kalau dari bukti-bukti yang ada di persidangan itu tidak ada ya perselingkuhan, tidak ada orang ketiga. Yang ada adalah prasangka. Nah, prasangka atau cemburu lah bisa dikatakan gitu. Nah, prasangka itu lahir dari apa? Prasangka itu kan lahir dari dominasi ya, dari relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian cemburu itu kan bentuk kontrol, bentuk apa ya, upaya untuk mm, mengontrol perempuan untuk tanda kutip tunduk gitu ya. Nah, dari bukti-bukti tidak ada itu ya, tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada bukti perzinahan, dan juga ada konteksnya. Jadi apa yang disampaikan kerap kali di publik itu tidak sesuai dengan konteks yang ada. Dan tentu kami memilih untuk tidak memperruncing hal itu. Yang utama kami menyampaikan bahwa tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada bukti perzinahan apalagi gitu ya. Itu adalah narasi yang dibangun berdasarkan prasangka dari Baim terhadap Ibu Paula. Kalau misalnya dikatakan apa dikontekskan ya tidak seperti yang disampaikan oleh MUI. Tentu MUI tidak apa ya, bukti-bukti itu kan hanya para pihak ya yang memahaminya itu, dan hal itu tidak seperti tadi yang saya sampaikan, ada konteksnya. Dan ketika memahami konteksnya, orang akan berbeda penilaiannya seperti itu. Bu, tapi kan kuasa hukum BM selalu menyebutkan Paula itu adalah nusyus, Bu. Selalu yang ditujukan itu mulu, gitu. Pertanyaan saya, nusus itu apakah hanya berlaku untuk istri? Apakah suami yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, mempermalukan istri, ya, tidak memperhitungkan tumbuh kembang anak, itu tidak dikategorikan suami yang lusus. Jadi kita juga harus fair. Apakah nusus itu hanya untuk istri? Bagaimana dengan suami? Itu pertanyaan saya ya. Nah, konsep nusus sendiri itu kan debatable ya. Nusus itu dalam konteks apa? Apakah misalnya tidak mentaati suami itu suami yang seperti apa yang harus ditaati? Itu kan juga perdebatan ya, yang mungkin teman-teman bisa menanyakan kepada tentu ya ulama yang memiliki perspektif gender gitu ya. Konsep nusus itu apa? Apakah nusus itu hanya untuk istri? Bagaimana dengan suami? Dan suami seperti apa yang harus ditaati oleh istrinya? Itu pertanyaannya. Sehingga tidak serta-merta perempuan yang ingin mandiri, perempuan yang ingin anaknya tumbuh dalam pengasuhan yang sehat,
istri yang ingin misalnya mengelola secara mandiri keuangan keluarga gitu ya, yang tidak ingin mendapatkan kekerasan, kemudian ketika menyampaikan dianggap itu tidak menuruti suami atau tidak taat pada suami. Itu pertanyaan saya sih. Apa sih nusyus itu? Ada nggak suami nusyus? Indikatornya ada nggak? Jangan hanya itu diterapkan kepada perempuan. Itu yang tidak fair ya. Seakan-akan apa ya, sangat mengerikan gitu ya. Padahal ya harus ditanya dulu, nusyus itu apa? Suami seperti apa yang harus ditaati? Kemudian apakah tidak ada konsep suami nusyus, suami durhaka? Itu juga yang harus dilihat oleh publik, sehingga penghakiman itu tidak hanya dibebankan atau diarahkan kepada perempuan, kepada istri. Dan saya pikir ini tidak hanya konteks Ibu Paula ya, banyak perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah. Ya, Oke, Bu, mungkin dari Bu Palo juga akan membuktikan nggak, misalkan terbanding gitu, kalau Mbak Im juga nusyus gitu. Karena kan ada berapa isu katanya Mbak Im juga keras juga gitu sama Paula gitu. kami kan belum memikirkan untuk banding ya, masih mendiskusikan. Nanti kami lihat dulu. Karena bagaimanapun kami sedang fokus untuk menyampaikan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, kemudian pelanggaran administrasi peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan juru bicara Pengadilan Agama. Kami masih fokus pada itu terlebih dahulu. Untuk banding, kalau kami menempuh banding, tentu kami akan menyampaikan hal itu kepada teman-teman. Mungkin terakhir Bu, mungkin terkait bocornya ini, apakah ada langkah hukum juga dari pihak Paula nih, bocor putusan gitu akan jalur hukum? Iya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kami fokus dulu ke Badan Pengawas, tapi kami juga sedang mempelajari dugaan-dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu ya. Nah, setelah mempelajari hal itu, kami akan menentukan langkah-langkah hukum berikutnya. Langkah-langkah hukum berikutnya, ya itu tergantung dari eh, peluang, dari hasil bacaan kami ya terhadap hal tersebut.